Peserta Tour de Borobudur 2020 tahapan ke-12 melalui garis finish di Kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu siang tadi. Pada tahapan ke-12, Tour de Borobudur 2020 kali ini memiliki rute dari Stasiun Ambarawa ke Kompleks Candi Borobudur. Di masa pandemi COVID-19, Tour de Borobudur 2020 digelar bertahap dengan total 22 tahapan. Di masing-masing tahapan, peserta dibatasi maksimal 50 orang. Lebih lengkap, kita sapa jurnalis Kompas TV Reida Pulpi di Magelang, Jawa Tengah. Reida, selamat siang. Peserta Tour de Borobudur 2020 telah melalui garis finish. Bisa diceritakan bagaimana jalannya Tour de Borobudur 2020 kali ini? Iya, Irianda, Tour de Borobudur pada tahapan ke-12 hari ini sudah selesai, baru saja memasuki garis finish dengan peserta yang memasuki garis finish pertama kali adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian diikuti oleh rombongannya yang berasal dari komunitas sepeda yang bukan hanya dari kota Semarang, namun juga dari berbagai kota, bahkan dari luar Jawa Tengah. Nah, tadi memang pada kali ini ada yang berbeda jika biasanya hanya dari kota Semarang dilepas, kemudian finishnya adalah di Candi Borobudur, namun hari ini sedikit berbeda karena start atau garis awalnya itu berasal dari Stasiun Ambarawa, di mana dari Stasiun Tuntang ini peserta naik kereta uap terlebih dahulu bersama-sama sembari menikmati pemandangan yang ada di daerah Ambarawa, begitu kemudian baru kemudian dari Stasiun Ambarawa naik sepeda menuju Candi Borobudur. Tadi juga peserta sempat mampir sejenak ke daerah UMKM yaitu Batik Khas Borobudur. Tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga sempat meninjau sejenak UMKM yang ada di sekitar Candi Borobudur. Nah, memang benar sekali Irianda, Tour de Borobudur tahun ini berbeda karena dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Jadi dilaksanakan secara bertahap, ada 22 tahapan dan hari ini adalah tahapan ke-12 seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berikut ini. Kita batasi dengan ketat, kita atur protokol kesehatannya dengan ketat, tapi orang tetap bisa melakukan aktivitas olahraganya sepeda dan turismenya. Tadi kita juga mampir ke UMKM agar kita juga bisa tahu kondisi ekonominya. Nah, inilah cara coba kita berikan contoh. Kalau satu event dikemas dalam bentuk kecil dan kemudian dengan protokol kesehatan yang ada, apakah bisa kita beradaptasi dengan kebiasaan baru? Itu yang penting. Jadi alhamdulillah bisa jalan dan teman-teman cukup taat, ya mereka bisa tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, dan itu menurut saya penting. Nah, saudara, jika biasanya Tour de Borobudur yang merupakan event tahunan dan tahun ini adalah edisi ke-20, sebenarnya edisi spesial karena edisi ke-20 yang diselenggarakan di tahun 2020. Namun karena di masa pandemi ada berbagai perubahan, kemudian variasi dan juga inovasi yang dilakukan. Jika biasanya Tour de Borobudur ini bertujuan untuk mempromosikan wisata Jawa Tengah, namun saat ini Gubernur Jawa Tengah juga menyasar tujuan lain, yaitu mengkampanyekan protokol new normal kepada masyarakat, baik yang mengikuti sebagai peserta maupun masyarakat yang ada di sekitar. Jadi tadi ketika Pak Ganjar ini melewati jalan utama begitu dari Ambarawa sampai Candi Borobudur, jika dilihat ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, langsung diingatkan jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga jaga jarak, protokol kesehatannya jangan lupa. Nah, seperti itu juga disisipi oleh kampanye-kampanye protokol kesehatan dalam kita memasuki masa new normal. Nah, selain itu juga tadi sempat mampir ke UMKM, meninjau seperti apa UMKM di masa pandemi ini. Kemudian hari ini adalah rombongan yang ke-12 dan besok hari Minggu adalah rombongan yang ke-13. Dan yang istimewanya lagi juga ini dibatasi pesertanya. Jika pesertanya biasanya bisa sampai ratusan, nah kali ini per rombongan ini maksimal 50 orang. Ini bertujuan untuk tetap menjaga protokol kesehatan yaitu social distancing. Irianda. Iya, sedikit berbeda, ada beberapa tahapan tadi Anda sebutkan ya, ada 22 tahapan ya di tengah pandemi COVID-19 ini untuk Tour de Borobudur sendiri. Nah, jadwal selanjutnya seperti apa, Reida? Iya, untuk jadwal selanjutnya akan dilakukan besok hari Minggu. Itu berarti rombongan ke-13, karena hari ini adalah rombongan ke-12. Namun memang untuk besok rombongan ke-13 kemudian sampai rombongan ke-22 belum ada informasi apakah akan menjadi spesial seperti hari ini. Nah, memang hari ini bisa dibilang adalah rombongan yang spesial karena kereta uap di Ambarawa itu tidak bisa sembarangan dinaiki
semua orang karena tidak beroperasional secara umum. Jadi jika ada orang yang ingin menaiki kereta api uap di Ambarawa ini harus sewa terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang hari ini adalah rombongan yang spesial, Irianda.